Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Arsmanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis kohesi dan koherensi wacana dalam berita kriminal pada media online kompas.com edisi April 2020. Pengertian kohesi sendiri adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Menurut Jaja Sudarma dalam Nur Laksana Eko Rusminto 2015-39, kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dan unsur yang lain dalam sebuah wacana sehingga tercipta suatu keutuhan makna. Konsep kohesi pada dasarnya mengacu pada hubungan bentuk, artinya unsur-unsur wacana, dalam kurung kata atau kalimat, yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Mulyana 2005-2026. Kohesi dibagi menjadi dua jenis, yaitu kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Dari segi bentuk atau struktur lahir wacana disebut aspek gramatikal wacana yang meliputi pronomina, penyulihan dalam kurung substitution, pelepasan atau elimination, dan perangkaian atau conjunction. Sedangkan kohesi leksikal yang dianalisis dari segi makna atau struktur batin wacana yang dibedakan menjadi 6, yaitu pengulangan atau repetisi, padan kata atau sinonim, sanding kata atau kolakasi, hubungan atas bawah atau hiponim, meronimi atau hubungan bagian, seluruh, dan ekuivalensi atau hubungan kesepadan. Penanda kohesi muncul sebagai alat untuk menciptakan keselarasan dan kepaduan informasi yang berimplikasi pada pemahaman wacana seperti yang ada dalam novel atau bacaan. Mulyana 2005-26. Sekarang ini manusia dapat memperoleh informasi di berbagai media komunikasi. Dalam perkembangan saat ini, teknologi berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Pengaruh tersebut dapat berupa hal yang positif dan negatif. Dari segi positif misalnya, manusia mendapatkan banyak informasi yang diinginkan melalui internet seperti iklan jual beli, lowongan pekerjaan, maupun berita terkini dengan membaca wacana yang ada di dalam situs media online. Dan dari segi negatif misalnya, manusia dapat melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti penipuan, pembunuhan, dan penyalahgunaan yang lainnya. Internet juga merupakan jaringan terbesar yang mempermudah manusia dalam mencari informasi. Sampai saat ini, internet hampir menggeser keberadaan media cetak, seperti surat kabar, majalah, dan informasi-informasi lainnya. Rumus masalah. 1. Bagaimana kohesi dan koherensi wacana dalam berita kriminal pada media online kompas.com edisi April 2020. 2. Bagaimana ketidakkohesian dan ketidakkoherensian wacana dalam berita kriminal pada media online kompas.com edisi April 2020. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui kohesi dan koherensi wacana dalam berita kriminal pada media online kompas.com edisi April 2020. 2. Untuk mengetahui ketidakkohesian dan ketidakkoherensian wacana dalam berita kriminal pada media online kompas.com edisi April 2020. Landasan teori. Landasan teori adalah suatu landasan yang digunakan sebagai dasar pemecahan masalah. Sugiono, Metode Penelitian 2016-52. Landasan teori juga merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi
perpustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian. Tentang analis wancana. Analis wancana tersebut berupa penanda formal, koherensi, dan koherensi. Wancana yang dimaksud yaitu berita kriminal pada media online kompas.com. Wancana dibagi menjadi dua. 1. Wancana tulis dan 2. Wancana lisan. Analisis wancana. Analisis wancana merupakan suatu kajian yang meneliti dan menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Stubbs, Nur Laksana, Eko Rusminto 2015 4. Stubbs, Nur Laksana, Eko Rusminto 2015 4. Koherensi dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, koherensi gramatikal. Koherensi gramatikal juga dibagi menjadi 4. 1. Pronomina. 2. Substitusi. 3. Elipsis. Dan 4. Konjungsi. Dan koherensi leksikal dibagi menjadi 6. Pertama, sinonimi. 2. Antonimi. 3. Hiponimi. 4. Repetisi. 5. Kolokasi. Dan 6. Ekuivalensi. Koherensi adalah kepaduan makna dalam wancana. Keterpaduan dalam sebuah paragraf akan terpenuhi apabila kalimat-kalimat yang menyusun paragraf itu terjadi secara logis dan gramatikal dan berkaitan satu sama lain untuk mendukung gagasan utama. Menurut Rani, DKK 2006-134, terciptanya koherensi suatu wancana tidak hanya ditunjukkan dengan adanya hierarki koherensi, melainkan masih banyak faktor-faktor lain yang mendukung terciptanya wancana yang koheren. Misalnya latar belakang, pengetahuan pemakaian bahasa atas bidang permasalahan, pengetahuan atas latar belakang sosial budaya, kemampuan membaca tentang hal-hal yang tersirat dan sebagainya. Berita yang baik adalah berita yang memenuhi kode etik dalam jurnalistik yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Berdasarkan fakta. 2. Aktual. 3. Berimbang. Dan 4. Lengkap. Metode penelitian. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kualitatif. Karena dalam penelitian ini tidak adanya perhitungan yang menggunakan angka, melainkan hanya berupa analisis atau pengamatan data. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada pengetahuan dan penyelidikan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah isi dari berita kriminal pada metode online kompas.com edisi April 2020. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik catat dan teknik simak. Tujuan pengguna metode ini adalah untuk mendeskripsikan suatu keterpaduan bentuk dan keterpaduan makna. Hasil dan pembahasan. Dalam penelitian mengenai kekoherensian dan kekoherensian wancana berita kriminal pada media online kompas.com ditemukan penanda koherensi formal. Koherensi berupa gramatikal dan leksikal. Sedangkan mengenai kekoherensian tersebut ditemukan jenis koherensi berdasarkan teori Fionn van Dijk, skripsi Ayu Mutiah Hasnawati 2015, berupa koherensi kondisional dan koherensi pembeda. Fionn van Dijk, skripsi Ayu Mutiah Hasnawati 2015. Berdasarkan 30 wancana berita kriminal pada media online kompas.com yang didapat. Dalam penelitian ini tidak hanya ditemukan penanda formal koherensi dan koherensi, tetapi juga ditemukan beberapa wancana yang menunjukkan
ketidakkoherensian, dan ketidakkoherensian rencana. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa wacana berita kriminal pada media online kompas.com merupakan wacana yang menunjukkan adanya kekoherensian dan kekoherensian. Untuk menunjukkan kekoherensian wacana tersebut, peranti gramatikal yang meliputi 1. Pronomina persona, demonstrativa, empunya. 2. Substitusi. 3. Elipsi. 4. Konjungsi yang berupa piranti urutan waktu, pilihan, alahan, ketidakserasian, aditif, kontras, komparatif, sebab akibat, konsensi, dan pegasan. Sedangkan piranti leksikal meliputi sinonim yang berupa kata dengan kata dan frasa dengan frasa, repetisi, antonimi, hiponimi, kolokasi, dan unsur bahasa yang ditandai. Ekuivalensi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.